adalah sekian banyak nama penjahat korupsi ini yang ternyata anak-anak mereka masih kecil-kecil gitu kok. Iya, betul. Saya bayangkan apalah ya yang orang tua ini ya bunda ini ingin dikenal oleh anak-anak mereka sebagai sosok seperti apa gitu ya. Sehingga melakukan perbuatan culas sedemikian rupa. Dan anak-anak mereka akan terposisikan untuk dihakimi oleh masyarakat, Kak. Apa kabar Kak Seto? Alhamdulillah baik. Saya sudah Tetap duga semangat. jawabannya pasti baik, tetap semangat, tetap gembira, tetap bahagia. Walaupun 2 menteri ditangkap KPK, OTT tetap kabar baik, Kak? Ya untuk sayanya kondisinya baik, tapi kalau untuk negeri ini mungkin harus menjadi bahan introspeksi bersama, begitu. Kak Seto ngomong-ngomong sudah berkiprah di dunia perlindungan anak berapa tahun? 50 tahun dari Persis tahun 50 70. tahun? Tepat tanggal 4 April tahun 2020 kemarin, ya persis 50 tahun. Jadi terus berjalan. 50 tahun, sekian ribu hari, sekian ratus bulan, saya yakin sebagai pegiat perlindungan anak, Kak Seto pasti bicara tentang budi pekerti, tentang akhlak yang baik, tentang pembangunan karakter, tentang pentingnya keteladanan, tentang pentingnya kejujuran, dan segala hal tema surgawi lainnya. Tapi boleh jadi ternyata 50 tahun yang panjang itu tanda petik sia-sia nih, Kak. Kenapa? Karena saya yakin para koruptor atau ya sebutlah para tersangka korupsi yang ditangkap belakangan ini oleh KPK termasuk 2 menteri, saya yakin mereka dulu ketika masih anak-anak juga pasti pernah menonton dan menyimak tayangan-tayangan Kak Seto di televisi. Tayangan yang semuanya mengirim pesan positif. Tapi ternyata tidak ada yang tersimpan di kepala mereka. Ajaran kebaikan itu seolah berlalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan ya apa boleh buat, hari ini kita perbincangkan mereka sebagai seorang tersangka pakai warna kerompi oranye dan dipampangkan di gedung KPK. Ya, kita juga harus melihat berapa juta juga anak-anak yang tetap memiliki karakter positif. Pak Seto tetap yakin anak-anak Indonesia kebanyakan punya karakter positif? Ya, saya percaya itu hanya karena tadi mungkin ibaratnya kan jangan sampai setitik Nila setitik. nilai setitik rusak susu sebelanga. Artinya jangan sampai 1-2 yang mungkin sekarang ini sebagai dituduh sebagai koruptor, kemudian seolah semua anak adalah atau mantan anak yang dulu yang sekarang sudah dewasa apa menjabat sebagai siapapun juga itu sebagai juga koruptor semua. Tidak demikian ya. Dan juga perkembangan seorang anak itu kan dipengaruhi oleh lingkungan kan. Saat itu mungkin ada suatu lingkungan yang positif. Saya sampai di situ saya mau tanya dulu. Berarti Kak Seto berpandangan bahwa perilaku korupsi, keculasan, ketidakjujuran, kebohongan, kejahatan itu boleh jadi akarnya ada pada masa mereka ketika masih kanak-kanak. Begitu ya, Kak? Iya. Oke. Banyak karakter-karakter yang mungkin terbentuk juga pada masa-masa kanak-kanak tadi. Tapi juga mungkin pada masa kanak baik, tapi dalam perkembangan berikutnya. Karena bagaimana juga kan jiwa manusia kan selalu dinamis kan. Mungkin dulu baik, sudah tiba-tiba karena suatu tekanan, suatu desakan, suatu contoh, suatu lingkungan yang memang tidak kondusif untuk mengajarkan mengenai kejujuran dan sebagainya, akhirnya tanpa sadar menggiring mereka menjadi pelaku-pelaku yang menyimpang tadi. Dengan asumsi sedemikian rupa, saya justru ingin menafsirkan para pelaku kejahatan, spesifik kejahatan kerah putih. Ya, sebutannya kerah putih ya, kejahatan kerah putih ya. Kejahatan korupsi ini boleh jadi mereka adalah contoh-contoh tentang orang yang dulunya pada masa kanak-kanak tidak mendapatkan pendidikan atau tidak melewati proses pengasuhan yang memadai barangkali ya, Kak. Ya, salah satunya adalah demikian. Akhirnya kita tidak bisa langsung menentukan, wah kalau ini dari masa kecil. Oke. Mungkin masa kecil lebih baik, tapi kemudian fase berikutnya lingkungannya sangat tidak kondusif dan kemudian penuh contoh-contoh saling perebutan dan sebagainya. Nah ini memanfaatkan siapa yang dulu itu yang menang misalnya. Jadi intinya juga pertama memang perlu ada pendidikan karakter yang sangat positif dari masa kanak-kanak. Sekolah.
Ya, bukan hanya sekolah, juga keluarga juga kan. Kemudian setelah itu juga pada tahap-tahap berikutnya. Jadi perlunya juga para pemimpin yang terus memberikan keteladanan. Ya. Nah ini, Ini saya yang catat ya Kak Seto ya, pemimpin yang memberikan keteladanan. betul, betul. Lanjut Kak. Ya, kemudian juga ya berbagai pengawalan, makanya apa ya, dengan prinsip reward and punishment ya. Maka kalau suatu perilaku yang dipertahankan terus positif ya, mengembangkan suatu karakter yang tadi jujur, perlunya juga adanya reward, penghargaan. Misalnya apa ya, penghargaan-penghargaan dari apa pemerintah, dari negara, misalnya ya banyaklah yang kemudian dinyatakan sebagai anti korupsi dan sebagainya. Nah, itu penguatan. Tapi juga ada punishment juga yang tegas. Ya, makanya dibentuk suatu lembaga yang kemudian ya memidanakan orang-orang yang ternyata tidak teguh, tidak tegar, mempertahankan sikap untuk tetap jujur, tetap bersih, dan kemudian melakukan berbagai penyimpangan perilaku tadi. Begitu. Bicara pendidikan karakter, ambil misal semasa Pak Harto ya Kak, Ya, sebagai ya. presiden, berarti sekitar 30 tahun, apa kurangnya ya? Kita lihatlah di sekolah ada mata pelajaran PMP, ada mata pelajaran PSBB, Ya, sejarah, kewiraan, ya kewiraan nggak ya? ya, waktu itu juga ada. Kemudian ada penataran P4, tidak hanya di sekolah, sampai ke pendidikan luar, ya Lembaga-lembaga pendidikan ya. luar sekolah, sampai ke perkantoran juga ada penataran Ya. P4. Lengkap deh, komplit sudah saya pikir pendidikan yang berbasis pada karakter. Bagaimana mengasah anak-anak Indonesia agar memiliki karakter atau tabiat atau budi pekerti yang baik. Kalau dibandingkan dengan pendidikan karakter hari ini, apa yang bisa Kak Seto ceritakan? Pendidikan karakter masa lalu, ambil contoh masa Pak Harto, dengan pendidikan karakter hari ini. Ya, sebetulnya tergantung pada konsistensi kita melakukan pengawalan. Artinya tadi prinsip reward and punishment ini ditegakkan betul-betul. Yang betul-betul berprestasi dan sebagainya, beri penghargaan, tunjukkan bahwa kita tidak kekurangan orang-orang jujur. Tetapi juga pelaku-pelaku korupsi dan berbagai hal yang menyimpang tadi juga mendapatkan punishment yang tegas. Jadi saya kira dengan begitu tetap ada upaya mengawal perilaku tadi kan, apa ya, jiwa itu kan dinamis kan. Jadi bisa saja dulu baik, tiba-tiba tidak. Kalau misalnya lingkungannya penuh dengan tekanan-tekanan yang mengarahkan supaya bisa melakukan tindakan menyimpang tadi. Jadi andaikan misalnya dari apakah itu dari partai, apakah dari kelompok atau apapun juga misalnya lingkungannya itu kemudian menggiring dia untuk melakukan perilaku yang menyimpang, untuk membenarkan suatu tindakan yang sebenarnya tidak boleh dan sebagainya, ya bisa saja membuat seorang yang tidak tegar, yang tidak kuat ya. Sehingga ibaratnya memang menegakkan suatu karakter positif atau pendidikan masyarakat itu ya perlu bergandeng tangan semua. Saling mengontrol, saling menguatkan, saling mengawal. Itu yang mungkin harus terus digelorakan. Punishment and reward menurut saya efektif kalau ada kesadaran dari yang bersangkutan. Bahwa oke, apa yang saya lakukan ini sesungguhnya adalah salah. Oke, bahwa sesungguhnya saya harus berhenti dari perbuatan yang salah ini. Tapi ada riset begini Kak, kalau saya tidak salah dari Rutgers, dia temukan bahwa lewat survei, dari seluruh anak-anak atau pelajar yang disurvei, itu 75% diantaranya mengaku bahwa mereka pernah mencontek. Korupsi dan mencontek menurut saya benang merahnya adalah keculasan, perilaku tidak jujur, berbohong. 75% mengaku bahwa mereka pernah mencontek. Dan yang mengerikan adalah 50% di antara mereka menganggap tidak ada yang salah dengan mencontek. Tidak ada yang keliru dengan itu. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan mereka akan berhenti mencontek kalau ternyata kesadaran bahwa ini sesungguhnya keliru itu tidak ada pada diri mereka. Ini saya khawatirkan boleh jadi juga terjadi pada anak-anak kita, Kak. Ketika sekolah luar biasa berambisi menciptakan anak-anak pintar, lalu diberikan materi-materi yang sangat-sangat kognitif, fisika, matematika, kimia, biologi, sebutlah mata pelajaran yang sangat-sangat akademis. Boleh jadi juga anak kita, disengaja atau tidak, akan terkondisi, akan terdorong untuk ya udah contek saja sebagai salah satu solusi untuk menghadapi beban akademis yang luar biasa berat.
Nah, saya mencoba menegakkan suatu pemikiran begini. Kenapa anak mencontek? Karena dipaksa untuk menjadi pecontek. Dipaksa menjadi Ya, pecontek. karena begini loh, makna pendidikan ini juga tertulis dengan jelas di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apa sih pendidikan ini? Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Jadi ibaratnya pendidikan ini itu adalah sebuah tanah yang dibuat subur. Nah, anak didik itu aneka warna bunga-bunga, bibit bunga. Ciptakan saja tanah yang subur, yang kondusif, yang ramah anak ibaratnya. Maka bunga ini kan merekah dengan segala keelokannya. Ya. Mungkin di sebuah sebuah taman satwa. Ini ada ikan, ada monyet, ada kuda, mungkin ada Komodo. ya segala macam Iya. itu. Nah, ciptakanlah suasana yang sejuk, maka monyet ini akan mengembangkan kemampuan memanjat pohon, ikan mengembangkan kemampuan berenang, Oh ya? kemudian burung elang mengembangkan kemampuan terbang tinggi, tapi tanpa sadar ini dipaksa semua. Kalau kurikulumnya semua harus menguasai lari cepat. Mungkin kuda lari cepat. Tapi ikan wah susah lagi ya. Jadi bebek misalnya, bebek suruh lari cepat juga susah, tapi untuk berenang dia mampu. Kemudian suruh manjat pohon, kuda suruh manjat pohon susah, tapi monyet dengan cepat misalnya. Jadi bagaimana sistem pendidikan ini memenuhi apa yang didefinisikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mengembangkan potensi dirinya. Dan realitas di lapangan belum sesuai dengan undang-undang itu. Iya, artinya kenyataannya semua dipaksa harus hebat di matematika. Seolah yang unggul, yang hebat tuh matematika. Juara biologi, olimpiade. Ya, nah nggak semua begitu. Karena dipaksa dan setiap anak juga mungkin ada suatu pembelaan diri, mekanisme pertahanan dirinya. Satu-satunya jalan supaya kelihatan hebat ya sudah mengambil jalan pintas itu. Jadi tanpa sadar kalau sistem pendidikan hanya memaksa semua harus menguasai mata pelajaran yang ditentukan itu saja, ya mungkin akan merasa ya udah caranya begitu. Tanpa sadar didorong untuk melakukan penerobosan peraturan-peraturan itu udah nggak boleh nyontek dan sebagainya. Padahal intinya kan menumbuhkan potensi dirinya kan begitu. Saya sepakat ini karena juga ada temuan yang mengatakan ketika ditanya kenapa kamu mencontek, jawaban mereka adalah karena ya saya harus dapat nilai tinggi agar saya bisa masuk ke misalnya perguruan tinggi favorit. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit kalau kemudian prestasi akademik saya, rapor saya, NEM saya isinya tidak karu-karuan. Tapi faktanya, nah kalau mengacu pada apa yang Kak Seto sampaikan tadi, saya jadi khawatir nih Kak bahwa proses akreditasi sekolah sadar tidak sadar, tidak sengaja juga tetap mengkondisikan anak kita, bahkan para guru sekalipun untuk lebih berfokus pada muatan akademis sifatnya. Jadi materi-materi yang serba, orang katakan serba otak kanan atau otak kiri ya gitu kan. Ya kalau otak kiri kan lebih pada ya akademik, pada bereksakta, otak kanan lebih ada bidang art, bidang emosi begitu. Nah kalau bicara tentang budi pekerti dan segala macam sejenisnya, saya pikir itu kan berarti lebih fokus pada otak kanan. Ya, pemahamannya otak kiri, tetapi otak kiri. bagaimana menghayatinya, bagaimana mengajarkannya itu bisa melibatkan otak kanan. Yang diujiankan pada saat ujian nasional, yang dinilai pada saat akreditasi, itu semuanya menurut saya lebih cenderung pada otak kiri. Ya, ya. Bagaimana mungkin kemudian anak-anak kita, termasuk para guru kita, akan bisa meloloskan diri dari tanda petik jebakan akademis semacam itu kalau ternyata memang sistem penilaian terhadap mutunya, terhadap kualitas pendidikannya itu lagi-lagi berfokus lebih pada otak belahan sebelah kiri. Ya, jadi itu tadi bahwa misalnya istilah wajib belajar, nah itu seolah itu beban, belajar tuh beban, belajar tuh memberatkan. Nah itu akhirnya sebagai bagian dari perlawanan tekanan-tekanan ini sebagai seorang anak ya mengambil jalan pintas yang ya sudah mau apa lagi.
Makanya kalau disebut sebagai hak belajar, semua anak pada dasarnya senang belajar. Itu secara alamiah. Dari kecil belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, itu proses belajar kan. Dari tidak bisa jadi bisa. Kemudian belajar berbicara, dari tidak tahu menjadi tahu. Oh kalau ini namanya makan, oh kalau ini namanya minum, kalau ini berdiri dan sebagainya. Jadi kalau itu semua dikaitkan justru dengan masalah-masalah hak anak, maka itu akan betul-betul sesuai dengan prinsip pendidikan tadi, definisi pendidikan, membuat tumbuh begitu. Ibaratnya kan tidak semua orang mencapai suatu gelar, ya, atau dia melanjutkan ke pendidikan tinggi misalnya. Pendidikan formal maksud Kak Seto ya? Ya, ya. Tapi ya pemahaman belajar itu luas. Kan selain jadi dokter, insinyur, lawyer dan sebagainya, mungkin aja jadi dalang, mungkin aja jadi apa penyanyi, artis, ada vlogger, ya vlogger, youtuber, atau apa ya mungkin pebalap. Ya, jadi buzzer boleh. Jadi marilah kita penuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang ini dengan cara-cara atau lingkungan pendidikan yang betul-betul ramah anak. Ramah anak artinya bukan anak untuk kurikulum, tapi kurikulum untuk anak. Undang-undangnya sangat indah. Kak Seto jabarkan juga dengan luar biasa. Realitasnya ternyata, maaf kata, jauh panggang dari api. Sekarang pertanyaannya adalah, ada tidak satu saja sekolah di Indonesia, lembaga pendidikan di Indonesia, yang menurut Kak Seto sudah lebih mendekati lah paling tidak. Lebih mendekati bagaimana semestinya pendidikan itu berlangsung di Indonesia. Dalam konteks bukan hanya untuk menciptakan anak-anak pintar dari sisi akademis loh Kak, tapi juga menciptakan anak-anak yang memiliki kecerdasan moral, memiliki integritas yang baik, memiliki akhlak yang mulia dan seterusnya. Ada tidak potret sekolah atau guru lah mungkin, guru yang punya kepercayaan diri untuk menempa anak saya lebih pada ke sana daripada ke situ? Iya, kalau guru atau pendidik ya, mungkin saya ingat justru bapak pendidikan kita. Saya potong sebentar. Kalau Kak Seto gagal menjawab pertanyaan saya barusan, maka sungguh-sungguh kita ini tidak punya panutan konkret, Kak. Ya, kita mengalami kemiskinan tokoh penginspirasi. Jadi sekali lagi, coba Kak Seto sebutkan sekolahnya, atau paling tidak sebutkan gurunya. Ya, guru itu adalah bapak pendidikan nasional kita, Ki Hajar Dewantoro. Sekolah kan dikatakan taman. Dari taman indria, taman siswa. Sekolah itu taman yang indah, yang tempat bunga-bunga merekah dengan segala keelokannya tadi. Ingar sosung tulodo, guru memberi teladan, contoh. Ing madyo mangon karso, di tengah memotivasi para siswa. Tutwuri handayani. Jadi bapak pendidikan kita itu, maaf saya potong Kak ya. Ini memberikan pencerahan tersendiri buat saya. Kita sebut atau kita juluki beliau sebagai bapak pendidikan nasional bukan karena kecerdasan akademisnya, bukan karena pencapaian fisika, matematika, biologi dan sejenisnya, betapapun itu penting. Betul. Tapi justru kita juluki beliau, kita anugerahkan beliau sebutan bapak pendidikan nasional karena fokusnya pada karakter akhlak manusia. Ya, lanjutkan. Dan saya menganggap beliau adalah guru saya. Ya, sebelum Pak Kasur. Sebelum Pak Kasur. Oh, berarti apa yang tidak ada dua nih ya? Ki Hajar dan Pak Kasur. Ya. Itu yang bagaimana justru dengan keteladanan, dengan contoh, bukan hanya marah-marah, main perintah, instruksi, komando dan sebagainya, tidak. Tapi kemudian juga memotivasi dan memberikan kesempatan untuk juga berkembang sesuai begitu. Dengan potensi masing-masing gitu. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul kita terapkan di dalam sistem pendidikan nasional sekarang. Ada kaitannya mungkin istilah merdeka belajar. Bagus. Ini poin yang gitu lah menurut saya. Jadi belajar itu menyenangkan, merevitalisasi itu. Iya. Jadi, itu Ki Hajar Dewantoro. Betul. Kalau Pak Kasur, tadi Kak Seto sebut Pak Kasur, apa kelebihan beliau? Kenapa beliau kemudian harus kita sebut namanya sebagai sosok guru yang ini loh, cerminan guru yang sejati, guru yang teladan, yang punya perhatian besar pada pembangunan karakter anak didik. Apa keistimewaan dari seorang Pak Kasur? Ya, itu tadi di dalam mengajar anak-anak juga, itu penuh dengan contoh keteladanan, dengan kasih sayang, dengan lagu-lagu yang diciptakannya.
bahwa lagu-lagu itu membuat anak-anak betul-betul ceria, gembira. Ibaratnya belajar itu ya seperti bermain, begitu mengasihkan. Coba bayangkan kalau ada sekolah yang belajar begitu dengar ayo belajar. Aduh, udah stres duluan anak-anak gitu. Tapi suasana yang dibangun oleh Pak Kasur dengan berbagai kegiatannya dan itu juga disebut taman waktu itu. Taman juga. Iya. Gitu. Jadi bahkan kalau masih yang usia balita disebut kebun. Jadi bukan hanya bunga, kebun ini juga aneka tumbuh-tumbuhan itu merekah dengan segala keelokannya, kebun kanak-kanak waktu itu. Tapi setelah itu ada taman kijang, taman kancil begitu. Jadi suatu taman tapi tetap belajar yang mengedepankan karakter. Kak Seto sebut Ki Hajar Dewantoro sebagai guru, Ya. Pak Kasur juga disebut sebagai guru. Apakah mereka menitis ke Seto Mulyadi? Iya, saya sedang mencoba untuk meneladani beliau. Nah, kemudian saya mengembangkan sistem pendidikan yang mungkin kalau di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan informal dan juga non formal. Jadi selain formal tadi. Artinya informal di dalam keluarga bisa, tapi non formal bisa datang ke sekolah walaupun tidak setiap hari, tidak sepanjang hari, tapi belajarnya mengasihkan, sementara gurunya juga sebagai pamong atau sebagai tutor yang dipanggil juga dengan kakak. Iya. Yang udah kakek 70 tahun, hampir 70 tahun aja dipanggil kakak, maksudnya yang masih muda-muda dipanggil Pak atau Bu misalnya. Nah, itu sebetulnya saya mencoba untuk meneladani beliau-beliau tadi. Bahwa belajar itu mengasihkan. Gitu. Apa yang membuat saya terpesona? Maaf ya, saya harus katakan terpesona. Kita kan awalnya mau ngobrol tentang korupsi ya. Ya. Tentang psikologinya korupsi, berarti bicara tentang psikologinya kejahatan. Tapi dengan gemulai Kak Seto itu justru membawa kita pada obrolan tentang dunia pendidikan di Indonesia loh Kak. Ya, karena berkaitan. Kenapa anak dipaksa untuk berbohong, untuk tidak jujur? Untuk mencontek. Ya, karena diperlakukan tidak jujur. Itu. Jadi seorang anak yang sebenarnya pandai bernyanyi, yang ingin menumbuhkan kemampuan bernyanyi, penyanyi-penyanyi kita kan hebat-hebat juga. Kemarin saya dengar ada penyanyi dari Sumatera Barat yang menirukan persis Celine Dion kalau nggak salah, atau yang cemerlang yang berjilbab sekali. itu ya Kak Ya. Okay. Nah, itu kan tidak digali begitu. Jadi akhirnya dipaksa menjadi yang lain ya karena tidak mampu dan untuk mempertahankan ya mungkin integritasnya dan sebagainya, akhirnya juga memalsukan dirinya dan berbagai perilakunya juga. Tapi hati-hati Kak, kalau kemudian Kak Seto mengatakan, oh jangan-jangan itu tidak digali, langsung pemikiran yang muncul adalah, oke, kita kenali potensi anak kita coba identifikasi apa bakat dia, lalu kita gojlok dia habis-habisan sesuai dengan potensi dan bakat itu. Sepintas selalu pemikiran itu masuk akal. Tapi Kak Seto tentu tahu Michael Jackson. Ya, tunggu, saya stop dulu. Oke, Kak Seto mau lanjut. Pendidikan yang ramah anak. Kak Seto tidak bisa dengan membaca pemaksaan, bisa tidak membaca dengan pikiran kekerasan. saya. Oke. Ya kesalahan Michael Jackson, mungkin siapa lagi yang lain, apakah di bidang nyanyi, di bidang olahraga. Kalau ada unsur pemaksaan, berarti tidak menjadikan dirinya. Tidak sesuatu yang sebagai hak, tapi kewajiban. Nah kalau sudah wajib, dampaknya seperti ini. Betapapun seorang Michael Jackson disebut sebagai King of Pop, disebut juga sebagai salah satu artis terkaya di muka bumi, yang punya Wonderland dan segala macam, tapi karena dulunya ditempa secara saya harus katakan kurang manusiawi atau apa ya, ternyata meninggalkan sebuah luka psikologis yang menyedihkan sampai di ujung usia sepertinya juga tidak kunjung teratasi ya Kak. Betul. Itu contoh lain tentang bagaimana ternyata perlakuan pendidikan yang tidak begitu tepat ternyata juga memunculkan berbagai macam masalah perilaku pada manusia. Tidak hanya dalam konteks kejahatan tapi juga psikologi kepribadian secara umum. Ya karena tetap semua itu dikaitkan dengan hak. Sesuatu hak itu yang alamiah. Biarkanlah tumbuh dengan segala, kita tinggal menyediakan lahan yang subur saja. Artinya penelantaran juga tidak benar. Seorang yang berbakat misalnya musik misalnya. Atau olahraga seperti Maradona gitu. Ya, misalnya Maradona. Tapi tidak disediakan kesempatan untuk bisa bermain, berlatih,
dalam suasana yang tadi tetap ramah anak, tidak ada unsur tekanan-tekanan atau pemaksaan, ya semua akan merekah dengan segala keelokannya. Prinsipnya adalah itu. Jadi makanya kembali kepada pernyataan saya tadi bahwa itu dipaksa menjadi pembohong, penipu, koruptor dan sebagainya. Mereka Itu. sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja terkondisikan untuk kemudian menggunakan cara-cara yang salah ya Kak. Iya, Untuk betul. mencapai cita-cita. Terlepas apakah itu cita-cita mereka atau cita-cita orang lain yang dipaksakan harus mereka capai betul, gitu ya. betul, betul. Ada penelitian yang mengatakan begini Kak, ini memprihatinkan nih. Kecenderungan orang untuk berbohong di lingkungan akademis nantinya juga akan menampakkan diri pada kecenderungan untuk berbohong di dunia kerja. Artinya, pemahaman saya, orang-orang yang secara individual sudah terkondisi untuk menjadi orang yang koruptif misalnya, begitu masuk ke organisasi yang juga punya kultur korup, Ya, ya. maka potensi jahatnya, potensi korupnya juga akan semakin berlipat ganda di situ. Nah, kenapa ini muncul tiba-tiba di kepala saya? Karena bicara korupsi Indonesia kan bukan kejahatan individual ya menurut saya Kak. Saya bukan pengamat korupsi, tapi menurut saya ini bukan kejahatan individual. Ini kejahatan yang terorganisasi. Ya, betul. Entah itu ya apa boleh buat ya, karena kita bicara tentang pejabat negara, menteri, maka relevan kalau kemudian kita pertanyakan bagaimana sih kemudian organisasi pemerintahan itu berjalan, bagaimana sih kemudian organisasi partai itu berjalan, sehingga kemudian secara mengecewakan ada orang-orang semacam ini yang kita berpengharapan besar pada mereka, tapi ternyata justru luar biasa mengecewakan performanya. Ya, ya. Kak Seto percaya bahwa faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor orang di sekitar berpengaruh terhadap munculnya perilaku-perilaku tidak jujur, perilaku berbohong, perilaku korup itu Kak? Iya, iya. Artinya apapun juga kan suatu keberhasilan itu ya memerlukan dukungan dari lingkungan juga kan. Itu jadi ibaratnya suatu tindak ya sering dikatakan kan suatu tindak kejahatan atau perilaku menyimpang bukan hanya niat orangnya tapi juga karena adanya kesempatan. Oke, kesempatan. Jadi lingkungan memberikan kesempatan itu atau bahkan dorongan untuk itu begitu. Tadi Kak Seto bilang ya ketika kita ketahui ada anak yang punya potensi atau bakat, jangan ditelantarkan. Artinya diberikan dukungan, mungkin sarana, prasarana, semangat dan seterusnya agar potensi itu bisa berkembang. Tapi sebelumnya Kak Seto juga singgung ihwal punishment and reward. Bagaimana kita bisa merumuskan ini loh punishment yang tepat, ini loh reward yang bermanfaat, itu seperti apa? Karena saya mengasosiasikan dua kutub yang berlawanan. Punishment berarti memunculkan rasa sakit, Ya. reward memunculkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagaimana sebetulnya kita harus memberikan punishment and reward yang mujarab, yang ampuh bagi anak? Ya, artinya kalau reward misalnya, seorang anak misalnya misalnya coret-coret misalnya. Nah, begitu dia coret-coret di tembok, ya, coret-coretnya sih bagus, tapi di tembok tuh cukup dengan sayang tidak di situ. Dia merasa harusnya selalu selalu dapat pujian, wah bagus, tidak di situ. Nah, terus begitu dia coret-coretnya di gambar, di kertas dan kanan dengan acungan jempol, dengan pelukan, belayan, senyuman, maka itu adalah reward. Tapi punishmentnya pada waktu itu biasanya senyum dia tidak, jangan di situ. Dengan walaupun senyum sedikit tapi tetap tegas misalnya, maka anak juga akan menghentikan. Nah, ini kalau dari kecil dibiasakan demikian, maka akan terbentuk suatu perilaku yang sesuai dengan ya norma yang diajarkan oleh orang tua. Yaitu oke, kreatif boleh, tapi di tempatnya. Seorang yang teriak-teriak misalnya, no misalnya, sering tidak. Tapi begitu teriaknya dengan nyanyi, langsung tepuk tangan, bagus. Akhirnya dia teriaknya bisa disalurkan dengan bernyanyi. Saya kira itu, karena apa? Dalam ilmu psikologi ditegaskan kan bahwa suatu perilaku diperoleh melalui suatu proses belajar. Nah, belajarnya itu antara perpaduan antara reward and punishment tadi. Ya. Begitu. Dari perspektif psikologi forensik agar muncul efek gentar sekaligus efek jera, deterrence effect ada dua rumusnya. Pertama harus cepat.
Melanggarnya kapan? Secepat mungkin dikasih sanksi. Berbuat kebaikannya kapan? Secepat mungkin diberikan ganjaran yang positif. Kata psikologi forensik itu. Cepat. Itu pertama. Yang kedua harus konsisten, harus ajak. Ya. Hari ini berbuat baik dipuji, besok berbuat baik diabaikan, besoknya lagi berbuat baik justru dikomentari secara nyinyir gitu ya. Iya. Nah ini kan menunjukkan tidak konsisten. Nah itu tantangan bagi kita, Kak. Bagaimana Betul. memberikan punishment and reward secara cepat sekaligus Konsisten, secara konsisten. Ya, betul. Butuh stamina, Kak. Butuh energi panjang untuk memastikan bahwa punishment and reward bisa diberikan secara konsisten. Bukan hanya stamina, tapi juga komitmen bahwa inilah yang harus kita lakukan kalau mau inginkan suatu proses belajar yang positif pada setiap anak atau setiap generasi, begitu. Karena Kak Seto ini selalu melihat suatu hal itu dari sisi positif, seketika muncul di pemikiran saya bahwa semakin banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK justru semakin baik. Kenapa? Paling tidak menunjukkan bahwa KPK masih menjadi sebuah lembaga penegakan hukum yang bisa kita andalkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Kak Seto di ruangan ini salah satu fotonya adalah sebagai apakah pengurus sertifikasi atau akreditasi apakah? Apa LPAI? Bukan, ada baku mutu apa tentang standar pendidikan atau apa ya? BNSP atau segala macam seperti itu? Oh, BSNP, Apa Badan itu, Kak? Standar Nasional Pendidikan. Nah, Badan Standar Nasional Pendidikan. Kak Seto sebagai apa? Sebagai salah satu anggotanya. Sebagai anggota. Saya mau tanya gini, Kak. Bicara tentang kejujuran, akhlak yang baik, akhlak mulia, budi pekerti dan seterusnya. Ada tidak alat ukurnya, Kak? Di Indonesia ini. Sehingga kita bisa membuat peringkat misalnya. Ini loh sekolah yang baik dengan tolok ukur pada aspek karakter. Kan selama ini kalau bicara sekolah favorit atau tidak favorit, selalu dua hal yang disinggung. Pertama, kualitas lulusan dalam pengertian nilainya setinggi apa. Atau bisa masuk ke dunia pekerjaan seperti apa. Dan yang kedua isunya adalah biaya. Semakin sekolah itu favorit, semakin tinggi pula biayanya. Ada tidak sebuah alat ukur, sebuah mekanisme untuk membuat pemeringkatan sekolah, standar pendidikan, tapi tidak pada aspek itunya. Tapi pada aspek kualitas lulusan, kualitas anak didik yang jujur, yang santun, yang taat pada agama, yang berpegang pada nilai-nilai keindonesiaan dan seterusnya. Perlu tidak ya kita adakan alat ukur semacam itu, Kak? Iya, saya melihat sekarang ini salah satu program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mengkampanyekan banyaknya sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Ya. Ini justru programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, saya kira mungkin akan kolaborasi. Ya, kolaborasi ya. Dalam arti bahwa suara anak juga harus didengar, gitu. Jadi ramah anak itu intinya bagaimana anak senang belajar di situ. Pemain senang belajar itu ya akhirnya ya rajin ke sekolah otomatis karena memotivasi itu kan motivasi internal bukan eksternal. Bukan dipaksa, kalau enggak nanti dihukum, kalau ini diberi hadiah, bukan sekedar itu saja. Itu jadi menumbuhkan bahwa ini bagian dari kebutuhan anak. Jadi tadi sekolah yang ramah anak berarti ya berbagai materi pelajaran, kurikulumnya. Mungkin kurikulum sudah ditentukan oleh kementerian misalnya, tapi bagaimana sekolah itu menyiasati. Ini yang juga kami kembangkan misalnya dengan ya sekolah yang memakai nama saya. Ya. Yaitu? Pertama kan ada homeschooling Kak Seto, tapi sekarang juga ada Kak Seto School, sekolah Kak Seto. Nah, intinya adalah bagaimana agar anak itu gembira, anak itu senang. Ya, mungkin dengan berbagai situasi, katakanlah misalnya per kelas ini tidak terlalu banyak. Lalu pendekatannya lebih individual. Jadi sekolah formal serasa homeschooling. Saban kali saya mendengar Kak Seto mengatakan belajar itu menyenangkan, sekolah itu menyenangkan. Saya maaf ya mungkin agak sinis ini. Ini Kak Seto bicara anak-anak tentang usia anak TK dan SD terus sih. Begitu masuk usia SMP, apalagi SMA, apalagi perguruan tinggi, seberapa relevan ya kita bicara tentang fun learning gitu. Masuk akal tidak sih kita bicara belajar menyenangkan untuk mereka-mereka yang sekolahnya udah makin tinggi gitu. Yang dibayangkan TK, SD, TK, SD.
Ya wajar, padahal usia anak-anak itu sampai sebelum 18 Betul, loh Kak. betul. Nah, ini sekolah kami yang SMA pun itu tetap menyenangkan, tetap gembira. Hasilnya? Karena bagaimana? Hasilnya apa? Loh, hasilnya anak-anak juga berprestasi. Artinya prestasi akademik bagus. Misalnya lulusan dari sekolah kami, misalnya ini kalau boleh menyebut yang saya dulu daftar di 4 perguruan tinggi negeri, kedokteran. Kak Seto dulu mendaftar di 4 PTN. Ya, Semuanya kedokteran. Ya, waktu itu mungkin belum terlalu sulit ya dibandingkan yang sekarang. Ada UI, ada Gajah Mada, ada Undip, ada UNER. Saya gagal. Semuanya. Ya, padahal saya sekolah di sebuah sekolah yang dianggap salah satu yang terbaik di Surabaya waktu itu. Gagal masuk 4 PTN kedokteran tadi. Kedokteran tadi. Tapi ternyata si gagal ini punya kaliber seperti ini. Karena Saya ingin kemudian mengatakan mungkin perguruan tinggi tadi sekarang menyesal. Kenapa dulu kita tidak terima Seto Mulyadi ya gitu. Lanjut Kak. bukan ya. Ya itu karena saat waktu itu apa ya, saya menekankan pada sisi akademik tadi ya. Iya, iya. Tapi kemudian waktu sekarang saya mendirikan sekolah yang untuk remaja-remaja yang beragam tadi, itu yang diterima di kedokteran UI ada, di kedokteran Gajah Mada ada, kedokteran USU, Sumatera Utara dan UNHAS. Diterima ITB ada, IPB, itu yang eksakta. Kemudian ada juga diterima di Harvard, di berbagai perguruan tinggi luar negeri, ada di Raffles Design Institute di Sydney dan sebagainya. Nah, itu karena situasinya tadi betul-betul gembira, menyenangkan. Tapi ya itu, yang diterima di pendidikan tinggi sukses ada, yang baru 1,5 tahun lulus sudah bisa buka coffee shop sendiri, tapi juga ada yang artis terkenal, Ligita Willy, Citra Skolastika yang penyanyi dan sebagainya, ada Dul Jailani, anaknya Mas Ahmad Dhani. Nah, karena situasi belajarnya menyenangkan tadi, sehingga kalau biasanya kalau belajar ya beberapa SMA misalnya, aduh kapan pulangnya sih? Gitu. Tapi ini sudah saatnya pulang, itu masih boleh nggak kami belajar di sini? Oh ya? Jadi suasananya menyenangkan. Pada waktu Pak Menteri Pendidikan waktu itu, Pak yang Muhadjir. sekarang Pak Muhadjir Effendi, beliau saya undang, coba Pak, kami punya sekolah cuma 3 kali seminggu loh. Per hari hanya 3 jam. Waktu beliau penasaran, beliau datang, tanya kepada siswa SMA juga, kalian senang nggak sekolah di sini? Senang banget Pak. Gitu. Nah, berarti kan menyenangkan kan. Jadi sekolah untuk anak, jangan dibalik anak untuk sekolah. Maksudnya anak, apa? ya sekolah ini betul-betul anak, membuat anak senang. Tapi kalau kalian harus masuk sekolah ini sekolah bagus, ini biaya mahal, ini wah iklannya bagus, prestasinya cemerlang, tapi kalau anak gak nyaman, Ya, itu masih saya itu. betul. Ya, itu terus terang masih saya itu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, pembelajaran. Bahkan pada waktu saya mengikuti pelatihan kreativitas di Buffalo, Amerika Serikat, itu pelatihnya, itu ada politisi, ada CEO organisasi besar, ada guru besar muridnya. Dia, ladies and gentlemen, katanya. Saya bilang, saudara-saudara, marilah kita kembali menjadi anak-anak TK. Belajar tanpa takut salah, spontan, penuh dengan ide-ide baru. Jadi tidak harus selalu dikomentari idenya, semua ide bagus. Akhirnya anak berani punya ide dan punya kreativitas, dan mempelajari teori kreativitas mereka gembira sekali. Tapi apa kemudian kita tanda petik melenakan anak kita dengan terus-menerus memberikan banjir puji, Kak? Kalau mereka memang tidak baik, tidak sempurna, ya tentu harus diberikan kritisi juga. Karena kamu tidak cocok di situ. Hasilmu kurang memuaskan. Ayah bunda punya harapan lebih daripada itu. Kan wajar, Kak? Iya, tetapi cara menyampaikannya ini tidak mematikan motivasi belajar. Begitu. Jadi intinya tadi betul-betul ramah anak, sejuk, kondusif, ya, betul-betul ibarat apa ya, ya tadi di tanah yang subur sehingga mereka akan berkembang. Tapi di tanah yang tandus, ya layu sebelum berkembang. Prinsip pendidikan ke arah sana untuk menciptakan tadi anak-anak yang jujur, kembali kepada pokok persoalan kita. Supaya tidak berlaku tidak jujur, ya jangan sampai mengkhianati potensi mereka. Begitu. Tapi masih ada kritisi lagi nih, Kak. Nama-nama yang Kak Seto sebut tadi, oke kita angkat topi ya. Mereka berprestasi dan Kak Seto yakin mereka adalah
sosok berprestasi karena sudah melewati sebuah program fun learning, ya, belajar menyenangkan. Kak Seto, nama-nama yang Kak Seto sebut tadi adalah sosok berprestasi sendirian. Berarti ibaratnya yang terima trofi itu satu orang. Bagaimana kita bisa melakukan definisi ulang nih, berprestasi itu tidak harus sendirian, tapi berprestasi dalam kebersamaan, berprestasi dalam keguyuban. Jadi yang pegang trofi ini, pegang piala ini tidak satu orang, tapi beramai-ramai. Kalau ini terabaikan, saya khawatir imbasnya adalah lagi-lagi orang ingin berprestasi, orang ingin dicap sebagai sosok yang teladan, tapi sendirian. Sadar tidak sadar kita juga menciptakan sebuah iklim kebersamaan yang tidak kondusif. Gitu. Karena lagi-lagi bicara prestasi, bicara tentang kemenangan, ya orangnya harus satu. Padahal kita butuhkan boleh jadi hari ini tidak seperti itu, Kak. Iya, Koruptor-koruptor betul itu sekali. menghalalkan segala cara karena mereka pikir saya. Bukan kita. Itu menurut saya loh, Pak. Iya, saya kira setuju sekali. Artinya salah satu pendidikan karakter yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan sekarang ini ya, itu kan ada karakter pelajar Pancasila. Ya, itu pertama adalah akhlak yang mulia. Saya agak lupa tapi ya, kemudian kedua adalah kebinekaan global. Kebinekaan global, ya. Kemampuan bekerja sama, ya, kemampuan saling menghargai perbedaan begitu. Jadi mungkin juga penilaian-penilaian yang diberikan kepada siswa ini bukan sekedar penilaian individual, tapi penilaian kelompok, kolektif, penilaian kelas misalnya. Jadi mereka belajar bekerja sama, tidak saling menjatuhkan, saling mau menang sendiri, unggul sendiri dan sebagainya. Seperti zaman saya dulu ada ranking misalnya. Nah itu juga sangat menjerumuskan. Iya, gitu. Jadi apalagi bersama bahwa segala macam aneka warna bunga ini tetap di sebuah taman yang indah, taman ini yang bagus, begitu. Nah, sistem pendidikan semacam ini yang saya kira perlu dikembangkan untuk menunjukkan bahwa setiap individu itu unik, setiap individu itu otentik dan tidak terbandingkan. Segala macam ibaratnya tadi penuh dengan aneka warna bunga, mana yang paling indah, semuanya indah. Mana yang paling cerdas, semuanya cerdas. Akhlak, kebinekaan global, apa lagi Kak? Kemudian kerjasama, kemudian kreatif, kemudian juga kritis. Kritis belakangan justru. Ya itu nggak usah terlalu urutan tidak usah dipersoalkan. Saya ingatnya adalah unsur-unsur itu. Jadi supaya hal ini juga membuat kita punya potensi saling dihargai, tapi juga bisa bekerja sama. Karena kita kan dalam negara kesatuan Republik Indonesia kan nggak bisa dibandingin mana yang lebih indah, suku mana dan sebagainya begitu. Tapi bangsa Indonesia yang hebat begitu. Sesaat lalu kita bicara tentang boleh jadi akar dari perilaku-perilaku jahat, akar dari perilaku-perilaku korup adalah karena pada masa kanak-kanak maupun pada fase-fase perkembangan itu anak-anak kita kurang terstimulasi secara baik gitu ya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Sekarang saya ingin banting setir Kak, bicara tentang anak-anak juga, yaitu anak-anak yang ada di dalam lapas. Sebutannya bukan lapas, tidak sopan lah sebutan lapas. Sebutannya adalah LPKA. Itu sebutan yang lebih lunak untuk lapas anak. Mereka masuk ke sana kan itu sudah bermasalah nih Kak. Singkatan dari apa? Saya terus terang lupa Kak LPKA itu. Kalau nggak salah Lembaga Pengembangan Kesejahteraan Khusus Anak. Oke, Kak Seto punya jabatan juga kalau tidak salah di Kumham ya? Iya. Sebagai apa Kak? Anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Nah, anggota Balai Pertimbangan Pemasyarakatan. Saya pikir ini relevan. Segala cerita indah yang Kak Seto sampaikan tadi. Lembaga Pembinaan Khusus, bukan pengembangan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA. LPKA itu. Iya. Segala cerita indah yang Kak Seto sampaikan tadi, relevan tidak untuk adik-adik kita yang ada di dalam LPKA? Mereka masuk ke sana karena memang sudah melakukan pidana loh Kak. Iya, betul. Seberapa jauh kita bisa berharap mereka akan bisa keluar menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya akhlak yang baik dan diterima oleh masyarakat.
Ya, saya menilai beberapa, ada LPKA beberapa yang saya kira bagus. Jadi ini juga tergantung pada kepala lembaganya. Oh, kepala lembaga. Tergantung Ya, kepada lembaga iya. kepala. Jadi Kepala bagaimana lembaganya. juga Oke. menyediakan hak-hak anak untuk kemudian berkembang, hak belajar secara tadi informal dengan semacam PKBM juga, itu dimungkinkan juga. Sehingga pendidikannya juga terpenuhi, tapi juga pengembangan bakat-bakatnya. Saya melihat ada meja pingpong, ada lapangan basket dan sebagainya, dan ada program-program untuk itu. Jadi kembali kepada pembinaan khusus, lembaga pembinaan khusus anak. Jadi dalam hal ini mungkin yang perlu juga dipantau, dikontrol, bukan hanya dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri atau Direktorat Jenderal Lapasnya sendiri, tapi juga dari masyarakat dan juga mungkin dari media. Sehingga ada beberapa organisasi yang juga berkesempatan hadir, memberikan bantuan, mungkin ada yang mengajar bahasa Inggris, ada mungkin mengajar kreativitas, hasta-karya dan sebagainya. Kalau pendidikan Gitu. karakter umum saja harus saya katakan sulitnya minta ampun atau berat lah, penuh tantangan, apalagi pendidikan karakter bagi anak-anak di dalam LPKA ya Kak. Ya kalau tadi istilahnya pembinaan berarti juga tentu penekanan pada pendidikan karakter perlu ditekankan dan juga dipantau oleh masyarakat. Seberapa jauh itu berlangsung supaya kembali karakter yang semula tadi terjerumus, menyimpang, diluruskan kembali begitu. Saya banting setir lagi. Dari semula bicara akar perilaku koruptif yang barangkali kita temukan pada fase kanak-kanak. Kemudian kita banting setir bicara tentang anak-anak di dalam LPKA, anak-anak yang melakukan pidana. Sekarang saya ajak Kak Seto banting setir bicara anak-anak koruptor itu sendiri. Apa yang melintas di kepala dan hati mereka ya ketika melihat televisi, membaca koran, menyimak media sosial, mereka temukan nama orang tua mereka disandingkan dengan sebutan tersangka koruptor. Apa perasaan anak-anak itu ya Kak? Ya, pertama tentu sangat sedih. Sedih ya. Mungkin juga malu, mungkin juga terkejut, ya. Bisa juga marah. Ya. Tetapi juga bisa kalau misalnya komunikasi dalam keluarga itu akrab. Ya. Nah, mungkin juga ingin tahu langsung dari yang bersangkutan. Pasti komunikasi tetap ada ya. Jadi ayah atau ibu yang tersangkut kasus korupsi ini tetap perlu membangun komunikasi dengan anak-anak mereka. Iya. Berarti iya. negara harus tetap membuka ruang komunikasi itu. Iya dong. Iya. Lanjut Kak. Nah, di situ bisa dijelaskan kenapa begitu. Mungkin saja, ini saya berandai-andai ya, saya tidak tahu bagaimana, saya belum pernah mendapatkan contoh dalam ini. Bisa saja misalnya orang tuanya menjelaskan sebetulnya ayah atau bukan bunda yang melakukan itu. Tapi entah karena dijebak atau mungkin karena ya lingkungan atau didorong dan sebagainya sehingga tanpa sadar dilakukan. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dijelaskan kepada anak. Tapi kalau kemudian bahwa itu adalah betul-betul jujur dan demi membangun suatu kejujuran juga pada putra-putrinya, ya mungkin juga akan disampaikan itulah kesalahan besar ayah atau bunda. Nah, itu yang saya dengar. Jadi keberanian saja itu, salah. ya. Keberanian itu sehingga ya sudah mungkin juga harus minta maaf kepada keluarga, di samping juga minta maaf kepada rakyat, kepada yang mempercaya dan sebagainya. Jadi ini yang kemudian supaya istilahnya kan kaitannya garis merahnya adalah ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Kan? Nah, supaya ini ketidakjujuran ini tidak diwariskan kepada anak-anak. Oke. Jadi bahwa ada suatu bahwa ini bisa saja khilaf, bisa saja ya Kenapa harus macam. minta maaf? Apa? Kenapa harus minta maaf ke anak sendiri? Ya, mungkin tadi ini adalah citra keluarga yang harus dibangun ya. Mungkin selama ini juga diberikan bahwa kebanggaan entah sebagai bupati, sebagai wali kota, mungkin sebagai apa saja, menteri dan sebagainya, itu kebanggaan keluarga. Tapi kalau kemudian tidak bisa, mungkin kan setiap ini kan ada sumpah jabatan kan, bahwa akan begini-begini, tidak bisa memegang apa yang diucapkan dalam sumpah jabatan, ya tentu suatu perasaan yang
salah dan bisa disampaikan minta maaf kepada keluarga yang ikut tercoreng Ya. namanya. Termasuk sumpah untuk menjadi ayah atau bunda yang layak dipanuti oleh anak-anak. Ya, betul, betul. Adalah sekian banyak nama penjahat korupsi ini yang ternyata anak-anak mereka masih kecil-kecil gitu, Pak. Ya, betul. Saya bayangkan apalah ya yang orang tua ini ya bunda ini ingin dikenal oleh anak-anak mereka sebagai sosok seperti apa gitu ya. Sehingga melakukan perbuatan culas sedemikian rupa. Dan anak-anak mereka akan terposisikan untuk dihakimi oleh masyarakat, Kak. Ya, Dibully, ya. diolok-olok oleh, dicaci maki oleh teman-teman sebaya. Undang-undang, Kak Seto pasti tahu, Undang-Undang 35 2014 yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Salah satu pasalnya memuat tentang perlindungan khusus. Kak Seto, salah satu anak yang harus menerima perlindungan khusus itu adalah anak-anak yang menjadi korban stigma. Ya. Korban stigma akibat ulah orang tua tuanya. mereka. Ya. Jadi di samping KPK kerja luar biasa nih, Kak. Ya. KPK sudah meringkus para pejabat kita yang sudah tertangkap tangan melakukan tindak korupsi. Harus ada menurut saya kementerian lain, lembaga lain yang harus menaruh perhatian terhadap anak-anak para koruptor ini. Ya, betul. Karena sekali lagi anak-anak tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercantum sebagai salah satu kategori anak yang harus mendapat perlindungan khusus. Perlindungan khusus, ya. Perlindungan khusus itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Dua sekaligus, Kak. Negara wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus. Kalau diterjemahkan siapa itu negara? Urut-urutannya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Nah, senyampang saya bicara dengan Kak Seto yang notabene adalah Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Ya. Sungguh-sungguh nih saya berharap, Kak, bahwa saya tidak sedang memberikan simpati pada para koruptor, sama sekali tidak. Betul. Ya. Tapi kita juga harus pintar-pintar memilah persoalan kan. Ya. Ya. Orang tua yang bermasalah bukan kemudian anak harus ikut bersalah kan begitu. Betul. Nah, kepada anak-anak para koruptor itu juga harus diberikan perlindungan khusus, Kak. Kak Seto menurut saya punya, tanpa maksud saya menggurui ini, Ya. Kak Seto punya kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak koruptor yang notabene rentan menjadi korban stigma akibat perbuatan atau ulah orang tua mereka. Ya, saya kira setuju sekali ya. Ini saya merasa diingatkan karena bukan hanya kata koruptor ya, tapi juga mungkin yang kemudian melakukan suatu kesalahan ya. Salah satu yang juga sudah kami lakukan adalah pendampingan pada putra atau putri terduga teroris. Ya. Yang kemudian ya apa? Mungkin menarik. sempat saya menulis surat, menulis artikel bahwa mereka bukan teroris, ya, tapi anak teroris. Anak-anak ini bukan teroris. Anak bukan teroris ya, sehingga itu juga perlu dilindungi dari tadi bully dan segala macam ya, dan kemudian juga lingkungan yang lebih kondusif supaya dia bisa mengembangkan potensinya dengan karakter yang lebih positif lagi. Oke. Ini poin menarik, Kak. Saya pikir kita suatu saat harus bicara khusus tentang tindak pidana terorisme. Ya, betul. Tentu saja kita kaitkan ke dunia anak-anak. Dunia anak-anaknya, betul. Hari ini kita sudah bicara tentang korupsi Indonesia. Yang lagi-lagi harus memampangkan berita yang tidak menyenangkan hati buat kita semua. Ya. Tapi Kak Seto sudah juga mengajak kita untuk berseluncur ke dunia anak-anak, mencoba mencari tahu tentang dinamika kehidupan anak-anak para pelaku kejahatan. Yeah. Bagaimana pendidikan berkontribusi bagi mereka atau tidak berkontribusi bagi mereka. Dan juga Kak Seto mengajak kita bicara tentang anak-anak di dalam LPKA, di dalam lapas, sekaligus juga memberikan simpati bagi anak-anak pelaku kejahatan korupsi. Terima kasih Kak Seto ya. Kita lanjut lagi ngobrol, mudah-mudahan suatu saat kita bicara tentang terorisme. Siap. Terima kasih. Terima kasih.